Marcelino ini diambil sama Oxford United untuk salah satunya menaikkan pamor karena sejak dia official udah 50.000 nambahnya ya followernya. Salah satu pemain kita dengan skill set yang paling oke lah sekarang ya. Kita bicara Marcelino gitu. Ya ada kemungkinan Oxford ini ketemu tim-tim Premier League gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat lah siapa sayap kiri lebih bagus, Marcelino atau Mudryk. Mungkin boleh diberikan semangat untuk Pratama Arhan atau motivasi karena kayak kata Coach Justin bilang nih, Arhan itu salah satu aset milik Indonesia. Dan nambahin sedikit, kita sebagai supporter juga harus lebih wise. Jangan sampai, ya lu kan atlet, lu pemain profesional, lu harus bisa bla 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 bla. Teriak-teriak di pinggir lapangannya kan mungkin kita pengen tahu kan, oh dia mau Kincana! Iya. Gitu. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini bersama saya Noala Sisterina, Mas Sabto Haryo di sini, dan ada yang kembali di Tiki Taka ada Aldi. Hai Aldi. Welcome, ini bukan Kick and Rush ya? Bukan. Jadi walaupun hari ini kita Tiki Taka di set yang baru, ada rumput hijau, karena kita nanti mau main bola. Iya asli. Tapi ada Aldi, ada Mas Sabto. Gimana kabar Mas Sabto? Baik. Abis liburan makin fresh ya? Makin memerah. Aldi gimana nih? Jauh, iya. Baik, alhamdulillah. Baik ya, pastinya dan seperti yang kita ketahui ya semua teman nalar bahwa nanti di bulan September akan ada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Indonesia ini kan berada di grup C ya dengan Arab Saudi. Siapa lagi Mas Sabto? Australia, China, dan Bahrain. Satu lagi. 5 kan? Enggak udah berarti. Arab Saudi, Australia, Jepang. China, Bahrain, Jepang. Nah, pokoknya jago ada 3. Sikat semua sama kita. Jepang, Australia, Saudi di kita semua. Iya, ya siapa tahu kita bisa sikat mereka ya. Iya, betul. Hopefully dengan apalagi ada kabar gembira juga dengan datangnya Martin Paes yang sudah official udah pakai jersey timnas. Apakah menurut Mas Sabto dan Aldi Martin Paes nantinya akan langsung ada di starting line up untuk melawan Arab Saudi? Mas Ari dulu mungkin. Kalau lawan Arab Saudi dipastikan dia belum bisa main, ya. Karena ketika beres urusan dia ya, perpindahan dia itu beres. Pendaftarannya sudah ditutup. Pendaftaran terakhir untuk pertandingan matchday 1 itu tanggal 5 Agustus. Sementara proses dia kemarin kan 17-18 Agustus kan. Jadi memang tidak bisa didaftarkan sehingga dia sudah pasti tidak bisa bermain saat kita bertandang ke Arab Saudi. Tapi pendaftaran untuk matchday 2 itu terakhirnya adalah tanggal 3 September. 3 September. Jadi misalnya di yang daftar awal ada yang mengalami cedera kan harus ada perubahan tuh. Makanya dikasih kesempatan untuk perubahan line up. 3 September adalah batas terakhirnya. Sementara kita kan tanding lawan Australia tanggal 10. Makanya kenapa Martin Paes itu pasti bisa bermain ketika kita lawan Australia. Dan ini sudah disuarakan juga oleh Pak Erick Thohir bahwa memang pendaftarannya itu tidak memungkinkan karena sudah ditutup sehingga dia tidak bisa bermain di pertandingan pertama. Tapi ya kita cukup pede lah harusnya ya dengan kedatangan Martin Paes walaupun tidak bermain di pertandingan pertama, tapi dia sudah bisa bergabung juga sejak pertandingan pertama. Artinya kan dia sudah bisa memberikan something new di dalam tim ini ya. Ada pemain baru, ada someone to look up yang baru, ada pemain yang kita harus menaikkan barometer kita untuk kiper sekarang kayak apa kipernya. Jadi ya pasti positif lah dengan adanya Martin Paes. Ini menarik menaikkan barometer. Menurut Aldi, apakah efeknya buat Hernando? Kita kan fokus ke game menghadapi Saudi ya tanggal 5. Kalaupun Martin Paes nggak main dan Hernando yang main, apa dampaknya bagi tim? Kita lihat Saudi, striker mereka tinggi 184, 181. Back mereka itu si Al Buhail yang jatuhin Ronaldo, Messi ya, dan bintang-bintang di World Cup. Tingginya 182, artinya masih lebih tinggi Rizky Ridho 185. Jadi kalau aerial duel, gue sih masih nggak ada masalah, karena bukan di situlah kekuatan utamanya si Saudi, walaupun di midfieldnya ada yang tinggi 191 gitu. Tapi kalau kita compare sama Ivar Jenner 188 gitu kan, terus juga kalau di back Itse sama back sih Jordi Amat ya tinggi lah itu 194 itu buat gue nggak jadi persoalan. Jadi kalaupun nanti nggak dimainkan di starting line up seorang Martin Paes, dan selayaknya pun gitu, jangan langsung dimainkan pemain yang baru masuk ke dalam sebuah tim to let him absorb the culture, situasi, dan juga dia ngebaca ruang ganti, dia ngebaca pelatih. Kan selama ini kan isunya bahwa dia pemindahan statuta dari KNVB ke PSSI. Masih begitunya aja. Tapi kultur tim itu kan juga harus diperhatikan bagi seorang pemain, dan ini buat gue menjadi momen penting bagi seorang Martin Paes yang akhirnya join dengan Indonesia untuk membaca di tim, walaupun nanti
tanggal 1 kan dari Indonesia 12 pemain yang bermain di Liga 1 berangkat ke Jeddah, lalu sisanya 14 pemain plus Martin Paes bakal langsung ke Jeddah untuk ketemu dari tanggal 1, 2, 3, 4 latihan, tanggal 5 baru tanding. Jadi kan ada beberapa hari untuk pemain-pemain yang baru join ini gelling atau bergabung dan juga saling mengetahui pemain lah. Dan untuk kiper berkali-kali kita juga udah tahu Hernando looking up for the challenge, seneng dan looking up juga untuk belajar. Karena kalau tadi Mas Heru bilang Martin Paes adalah orang yang bisa dianggap untuk person to look up to, ya bener banget gitu loh. 26 tahun umur, terus pengalaman juga cukup oke, dan gak perlulah dipandang sebelah mata, ya lu kan cuma main di MLS, but still lu pernah menghentikan seorang Lionel Messi. That's the bottom line. Jadi buat gue ini bakal menjadi exciting moment untuk timnas Indonesia. Oke, dan ada sebenarnya di minggu ini banyak banget berita-berita dari sepak bola ya. Yeah. Berita entertainment dan juga berita dari baru nyambung gua. Ya. Enggak, tapi kita nggak mau bahas itu karena masih banyak berita lainnya. Salah satu breaking news adalah Marcelino masuk ke EFL Championship. Oxford. Di Oxford United. Yes. Yeah. Dan itu kan liga kedua untuk di Inggris. Yes. Nah, gimana efeknya? Apakah benar Marcelino ini diambil sama Oxford United untuk salah satunya menaikkan pamor karena sejak dia official udah 50.000 nambah followernya. Ya, sebelum nanti Mas Ari jawab lebih terperinci, sempat ada penelitian namanya bahwa kenapa sih klub-klub Eropa mendatangkan pemain Asia? Salah satunya emang ini harus diakui mau nggak mau emang untuk meningkatkan market value itu emang jadi salah satu tujuan utama. Cuman apakah didatangkannya seorang Marcelino Ferdinand ke Oxford ini sebagai cuma sekedar pendongkrak untuk market value, gua rasa nggak begitu banget. Gua rasa nggak sesimpel Oxford United pengen melebarkan sayap untuk pasar Asia. Kalaupun emang demikian ya dari dulu lah, ini kan klub punya Mas Anindya Bakri, punya Pak Erick Thohir. Ya dari dulu kalaupun emang tujuannya ke sana ya siapapun bisa ditaruh, karena championship ini nggak punya aturan soal seberapa tinggi level seberapa level timnas lu. Kalau main di Premier League itu ada aturannya di mana nggak semua negara bisa bermain di Premier League, tapi kalau championship masih lebih open. Dan kalaupun emang sekedar pengen meningkatkan pamor dari segi marketing value, gua rasa nggak sesimpel itu. Dan emang Des Buckingham, pelatih dari Oxford, mengatakan bahwa ini pemain yang cukup menjanjikan gitu. Dia lihat report dari Asia market bahwa ini pemain yang juga cukup impresif dan pemain yang punya masa depan juga cukup oke. Dan sisi kiri adalah sisi yang saat ini lemah bagi Oxford United. Jadi ya buat gua dari segi taktik dan juga teknis pun gua ngerti kenapa Oxford mendatangkan seorang Marcelino Ferdinand. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu sebenarnya bonus doang lah ya Mas, atau exposure yang didapatkan oleh klub Oxford United itu bonus doang dari datangnya Marcelino. Tapi secara teknis berarti skillnya memang mencukupi ya? Ya, tapi kita juga harus jujur juga melihat gimana potensi dia bisa bermain apa enggak gitu kan. Maksudnya kan klub-klub Jepang itu kan juga kemarin datengin Pratama Arhan kan beberapa kali, tapi nggak pernah masuk line up juga gitu kan, walaupun sudah terdongkrak. Jadi memang isu pemain kita itu bisa mendongkrak popularitas klub itu emang nggak boleh kita sanggah lah, memang benar kita bisa, netizen kita lah bisa menaikkan pamor sebuah klub dengan kedatangan pemain dari kita gitu. Nah ini jadi PR buat Marcelino juga gitu kan, dia sudah mendapatkan panggung ketika di Piala Asia U23, gimana dia bermain dengan sangat gemilang lah dari sisi permainan gitu, dan itu yang menyita perhatian banyak itu sepak bola lah di luar ya, melihat ini salah satu potensi dari Asia. Kalau tiap ada pemain dari Asia siapa yang bisa dianggap sebagai seorang pemain yang bisa menonjol, selalu ada nama Marcelino di situ kan. Berarti kan emang valid kalau ini pemain punya potensi, dan kita selalu mengakui Marcelino itu punya potensi besar lah. Salah satu pemain kita dengan skill set yang paling oke lah sekarang ya. Kita bicara Marcelino gitu. Jadi addition untuk sebuah klub, kedatangan Marcelino kan dia punya ball handling yang bagus, dia punya take ons yang bagus, dia punya kemampuan keputusan untuk nembak yang bagus juga gitu. Jadi sekali-sekali dicoba di awal untuk bisa melihat seberapa besar memang potensi dia, ya mungkin akan dilakukan oleh Championship. Karena kita tahu kan Championship juga bukan sebuah kompetisi yang ecek-ecek. Kita tahu ini satu level di bawah Premier League. Kualitasnya adalah tim-tim yang 3 timnya baru turun dari Premier League. Itu kan sebuah indikasi bahwa gak gampang kita untuk tampil di situ. Levelnya tinggi gitu. Jadi mungkin nggak akan mudah bagi dia untuk langsung menjadi pemain reguler gitu. Cuman kan berlatih di sana, mendapatkan ilmu gimana untuk decision making, untuk mengasah dia kan selalu kita
puji dan juga selalu mengingatkan Marcelino tentang decision making dia di lapangan gitu kan. Kadang-kadang terlalu cepat untuk melakukan tembakan, kadang-kadang tidak pas untuk melakukan operan. Yang kayak gitunya pasti akan semakin terasa ketika dia tampil di sebuah klub yang sangat oke di Inggris gitu. Cuman untuk urusan jam terbang, ya mungkin ini menjadi pembuktian bagi dia sendiri gitu. Apakah gue bisa untuk menembus tim inti? Apakah gue akan menjadi pemain super sub? Itu kan baru akan terlihat ketika nanti dia ada di lapangan. Berarti mungkin kayak kita udah suka bahas di episode-episode sebelumnya ya, bahwa pemain Indonesia yang bermain di luar itu nggak hanya ngejar minute play aja, tapi dari sisi berlatihnya, kan melihat rekan-rekan setimnya itu juga jadi pengalaman yang berarti juga buat mereka berarti. Marcelino kan nggak di DNZ kemarin kan juga nggak main, nggak cukup banyak jam terbangnya gitu kan. Tapi toh untuk timnas ternyata efeknya tetap berasa. Tetap berasa gitu. Dia berlatih di sana. Pratama Arhan pun seperti itu, Asnawi Mangkualam pun seperti itu. Tadi Aldi bilang hanya 12 pemain yang berangkat dari Jakarta. Itu kan luar biasa ya. Dulu kita nggak pernah kita nggak pernah berpikir lebih sedikit tim yang berangkat dari Jakarta dibandingkan yang di luar gitu. Sementara majority justru sekarang tampil di luar gitu. Ini kan luar biasa sih. Dan ya sedikit nambahin, ini kan Oxford gitu ya, nanti ada kompetisi FA Cup atau Carabao Cup juga. Ya ada kemungkinan Oxford ini ketemu tim-tim Premier League gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat lah siapa sayap kiri lebih bagus, Marcelino atau Mudryk. Atau siapa lagi? Martinelli? Soalnya lo menyinggung Mudryk kan harus tersinggung. Harus tersinggung. Waduh, gimana nih Pak Produser? Welcome back ke Kendras. Tetap usaha. Tetap ya. Karena ini vibes-nya Ki Kendras ya. Tapi ini kita episode kita karena ada kabar juga nih Aldi dan Mas Sabto. Elkan Bagot kan nggak akan dipanggil katanya untuk World Cup qualifier kali ini ya. Nah, siapa kira-kira yang akan menggantikan? Straightforward jawabannya lah, pasti Jay Itzes sama si siapa tadi Mas? Jordi sama Jordi, udah sama Rizky Ridho. Gitu. Ya si Jordi Amat kan tadinya kan kita khawatirkan dia terkena akumulasi kartu sehingga dia nggak bisa bermain. Justin Hubner pun begitu. Tapi ternyata Nova Arianto selaku asisten pelatih dia bilang bahwa surat yang menyatakan pemain yang tidak bisa bermain itu cuma Justin Hubner. Sementara Jordi Amat bisa bermain gitu kan. Jadi artinya kita masih punya stok dari sisi back tengah gitu. Kalau nggak ada si siapa namanya tadi yang nggak bisa bermain, Hubner atau Elkan Bagot. Elkan Bagot nggak ada kan. Gue selalu bilang ini pemain yang kalau nggak ada sekarang kita nggak bingung gitu kan. Karena begitu banyak stoknya pemain-pemain di lini belakang. Rizky Ridho udah step up jadi pemain yang sangat luar biasa. Masih ada Jordi Amat di situ, masih ada Jay Itzes di situ. Lagi pula kita juga bisa menurunkan Nathan Choi-on ternyata kan ketika dia tampil di U23 kan seperti itu. Dia turun sebagai pemain back yang tadinya dia sebagai seorang gelandang tapi dia ternyata bisa juga tampil sebagai seorang back gitu. Jadi banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Sintayong ketika Elkan Bagot tidak bermain. Jadi enaknya timnas era sekarang kan seperti itu. Kita banyak opsi, kita banyak permutasi posisi yang bisa dilakukan oleh seorang pelatih karena memang pool pemainnya tuh udah semakin merata gitu di setiap posisi. Di back kiri kita sayap kiri. Kita lihat bagaimana pusingnya kita memilih pemain karena begitu banyak pemain yang kualitasnya hampir sama tapi menghuni satu lini gitu. Nah, lini belakang pun seperti itu gitu. Dulu mungkin kita pusing. Waduh, Jordi Amat akumulasi kartu. Waduh, Jordi Amat cedera kita. Yang mana lumayan sering ya. Dapat kartu sering banget gitu. Tapi ternyata sekarang ya banyak pemain yang ternyata bisa step up untuk posisi itu gitu. Jadi ya saya melihat sih nggak ada Elkan Bagot atau ada Elkan Bagot ya nggak terlalu besar lah pengaruh. Anda melihatnya seperti itu? Yes. Anda. Saya. Kalau gue sih tadi menarik pertanyaan dari Noe nanyanya soal back karena dalam skemanya Sintayong entah 3-5-2 atau 3-4-3, 3 di belakang itu yang justru buat gue paling penting karena tadi Mas Heri udah bahas permutasi posisi bahwa pergerakan dari jadi kalau bola lawan lagi di kanan, gimana kita drop back ke kiri itu semua kan dari dikomandoi sama 3 pemain di belakang. Jadi saat ada pemain yang absen yang bakal menggantikan itu penting banget. Nah, sekarang yang menggantikannya pun ya cukup oke. Jadi buat gua 3 di belakang, gua rasa nggak akan terlalu menjadi problematika ya. Dan justru yang akan menarik adalah siapa yang bakal main di posisi back kiri gitu. Kalau back kanan kayaknya Asnawi lah ya. Sayap kanan ya? Iya, sayap kanan gitu di 3-5 atau 3-4. Itu kan si 4 itu 5 atau 5-nya ya atau Asnawi atau ya Asnawi paling siapa lagi. Nah, iya. Sandy Walsh.
Sunny Walsh atau Sunny Walsh bisa di kanan juga, bisa di kanan, yes. Nah itu buat gua nggak terlalu menjadi situasi yang pelik gitulah. Kita punya 3 pemain yang cukup lama bermain bareng juga gitu, dan buat gua 3-5-2 atau 3-4-3 Sintayong gua rasa siap lah. Oke, kalau tadi kan Ali bahas dari posisi pemain back. Nah, ini yang masih banyak jadi perhatian dan masih banyak catatan juga kan. Salah satunya Coach STY juga bahkan bilang sendiri di lini depan. Bahkan sampai didatengin ini pelatih asal Korea ya, Yom Ki-hoon nih, untuk melatih striker dan lini serang timnas Indonesia. Nah, seefektif apa sih? Gini, kalau kita ngukur serangan atau coaching principle, ini sedikit teknis. Coaching principle attack itu ada 5. Salah satunya tuh movement, gimana pergerakan pemain, gimana pemain itu nerobos between the line, gimana. Jadi ada dalam skema lapangan itu pergerakan pemain. Dia juga bisa ngebuat mungkin Mas Hero juga pernah lihat gimana seorang striker dia gerak ke kiri tujuannya untuk nge-stretch lawan dari tengah bisa masuk. Itu juga bagian dari attacking. Jadi jangan sesimpel dengan adanya pelatih attacking ini, gol makin banyak. Nggak sesimpel itu juga, bahwa movement itu penting juga. Support pemain lawan, support pemain sendiri, itu juga penting. Dan yang salah satu yang penting adalah penetrasi. Penetrasi ini juga penting, gimana pemain ini berani untuk motong garis defending line lawan. Itu juga penting, karena terbukti kita bola masih banyaknya ball to feet. Bagus, ball to feet kita bagus, passing pendek kita bagus, cuman akan lebih bagus dengan kedatangan Coach Yom ini, gimana lu sebagai striker berani untuk take on lawan, untuk ngerobek sebuah defending line. Itu buat gua menjadi salah satu off the ball-nya. Off the ball juga itu masuk movement. Itu salah satu salah satu hal yang bisa diunggulkan lewat datangnya seorang attacking coach. Jadi buat gua ini sebuah hal yang positif lah. Iya, kalau kita contoh MU datangin Leroy, ternyata Zirkzee lumayan ya. Emang dasarnya bagus. Dasarnya bagus dan ternyata ada impact gitu. MU susah kan. Kesulitan mencetak gol, tapi ternyata di momen-momen krusial setengah peluang bisa jadi gol. Itu kan jarang kita lihat juga di United. Nah, Van Nistelrooy kan biangnya setengah peluang jadi gol kan. Artinya adalah kesinambungan antara datangnya seorang pelatih striker dengan ketajaman atau kemampuan untuk mencetak gol, dan di luar itu adalah apa yang tadi Aldi sudah jabarkan. Banyak pemain yang fungsinya memang bukan untuk mencetak gol. Mungkin tujuannya adalah mencetak gol gitu. Cuman kan ada struktur yang bisa membawa dia ke sana gitu kan. Salah satunya tadi membuka ruang ya segala macam kayak gitu. Kalau kita punya pemain untuk bisa membuka ruang ya Rafael Struijk adalah salah satu yang terbaik kan, menurut gua kan. Dari sisi permainan ini pemain kelihatannya cuma lari-lari doang gitu, tapi kan pentingnya sekali untuk bisa nge-stretch lini belakang lawan. Itu kemampuan dia. Tapi kalau kita lihat pelatih striker dari Korea Selatan ini, emang tipenya betul-betul bomber ya. Dia tuh Fox in the box. Fox in the box ya. Untuk berlari dalam kotak penalti, untuk bisa mencari ruang kayak gitu-gitunya tuh luar biasa. Mungkin itu yang coba dia tularkan ke pemain-pemain kita. Kita punya kemampuan untuk melakukan gol yang bagus ya. Sebetulnya kalau dari sisi talent, kita punya Ramadan Sananta, kita punya Hoki Caraka, itu talentnya kan luar biasa dari sisi talent gitu. Cuman kan begitu involve dalam sebuah permainan, sebuah sistem kan tidak hanya butuh lu dapat bola lu bisa ngegolin, tapi kan gimana lu caranya menjadi pemain yang komplit sebagai seorang striker itu. Jens Raben kan selalu akhirnya saya puji gimana ini pemain adalah penggabungan antara Rafael Struijk dan juga tipe pemain seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Dia bisa jadi bomber di tengah, tapi dia juga bisa ngebuka ruang. Nah, kayak gitu-gitu kan perlu dimatangkan. Dan semua pemain harus punya kualitas yang mungkin mencakup semuanya gitu. Lo harus bisa buka ruang, lo harus bisa ngasih kesempatan buat lini kedua untuk mencetak gol. Lo punya kemampuan untuk ketika lo ada dalam kotak penalti, one shot, one goal. Nah, itu makanya kenapa datangnya pelatih striker ini ya, untuk semakin mematangkan, semakin mengasah decision making dari striker kita. Berarti yang dilatih dari pelatih striker ini adalah lebih ke taktik ya Mas Sato, bukan teknikal? Taktik, teknis juga pasti. Taktik, teknis. Prinsipal juga, ini pasti banyak lah gitu. Dan dia kan coach gitu, berarti dia juga punya punya tolok ukur yang oh ini striker kayak begini, ini belum masuk kriteria striker yang bagus, apa yang harus dilatih gitu. Tadi mungkin Mas Aryo dijelasin bahwa ya kita punya Hoki, kita punya Ramadan. Tapi gimana dengan datangnya seorang pelatih Coach Yom ini bisa mendevelop, juga memotivasi, dan saat lu pernah dalam sebuah tim gitu, saat lu punya pelatih yang emang mantan pemain,
tujuan untuk memotivasi itu udah 2-3 kali 2-3 kali lebih bermanfaat gitu. Makanya kedatangan tadi contoh bagus dari Mas Aryo Ruce ke Van Nistelrooy ke MU ya benar karena dia dulu pernah begini dan mungkin Ramadan juga nanti hoki juga lihat ini pelatih 2006 sampai 2018 di timnas Korea punya melakukan ini 47 caps lumayan. Iya oke gitu. Jadi buat gua ya memotivasi juga tugas penting dari pelatih. Cuman masalahnya at the end of the day ya tugas pemain untuk bikin gol, bukan pelatih. Nah, Aldi dan Mas Sabto juga ini banyak kabar beredar ya, kalau kemarin Martin Paes kita bergembira karena sudah official pakai seragam timnas. Katanya soon akan ada 2 pemain lagi yaitu Ole Romeni sama Mauro. Ya. Nah, apakah emang mereka diperlukan nggak sih buat timnas kita dengan koleksi pemain kita yang sudah cukup bagus kayak tadi Mas Sabto dan Aldi bilang udah banyak pilihan pemain kita. Ya kan kita selalu mencari striker kan. Kebetulan 2 pemain ini punya kemampuan dalam attacking yang bagus gitu. Ya kita kan selalu mencari-cari nomor 9 lah yang kita selalu nggak punya pemain lengkap gitu kan. Yang tadi saya katakan tipenya kan berbeda-beda. Strike seperti itu, Ramadan sama Koki seperti itu. Akhirnya datang si Raven, Oratmangun dari sayap. Yang Sayuri kan punya kemampuan ofensif yang bagus-bagus, tapi klinikalnya kan belum untuk bisa mencetak gol. Kita selalu butuh pemain-pemain yang bisa semakin melengkapi, semakin memberi warna buat timnas kita dalam sisi ofensif. Nah, 2 pemain ini kan kalau kita lihat rapornya, emang punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup oke. Kita nggak bicara memang level 1 Eropa, gitu kan, tapi level 2, level 3. Dan pemain kita kan juga level 2, level 3, tapi ternyata impact-nya di ASEAN aja kita udah bisa lewatin kualitasnya gitu kan. Artinya pemain-pemain yang ada di Eropa yang kita bidik, yang kita coba untuk bawa ke sini adalah pemain-pemain yang memang teruji dan diharapkan bisa membawa itu. Sejauh ini kan yang datang ternyata bisa deliver apa yang dimau oleh pelatih, apa yang dimau oleh federasi untuk mendatangkan mereka, dan harapannya tentu oleh sama ini bisa dua-duanya bisa melakukan itu juga. Sebenarnya tadi Mas Haryo sudah kilik dikit soal ya mereka kualitas Eropa walaupun di level 2 atau 3 gitu. Masalahnya di level Eropa itu yang membedakan kualitas level 1 dan 2 atau 3 ini hanya 1 2 3 pemain yang emang top notch. Yeah. Selebihnya sama aja gitu. Selebihnya mirip-mirip lah gitu. Kita lihat tim Liga Belanda peringkat 1,20 hanya mungkin 1 2 pemain yang membedakan. Basic football, decision making mereka ya 11-12 lah. Jadi beruntung sekali kalau kita bisa mendatangkan seorang Mauro dan juga Ole ke timnas. Apalagi correct me if I'm wrong, Mauro sendiri yang pengen menjadi pemain timnas Indonesia. Berarti kan buat gue itu sebuah hal yang luar biasa banget. Dia lahir dari klub-klub seperti Nijmegen, Alkmaar gitu, AFC Amsterdam. Jadi buat gue ya luar biasa lah gitu. Dan satu hal yang bagus adalah tingginya Mauro 188, Ole 189 gitu. Kita butuh striker nomor 9, jangkung, gede, dan untuk umur 18 tahun, 19 tahun badannya Mauro kan yes, gede, bulking, hampir kayak gua lah, cuman gimana? Cuma itu yang buat beratnya bersama ya. Keberatan gua malah. Tapi tingginya jauh. Ya ini buat gua bakal menjadi hal yang istimewa lah gitu, dan kedatangan mereka juga. Cuman balik lagi jangan dibebankan dengan kedatangan mereka lagi langsung kita pengen mendongkrak. Dong golnya mana lu datang gitu. Ini bukan klub. Ini timnas gitu. Jadi Raven kan juga begitu kan. Raven pun demikian. Ledek dulu. Tapi by the time lu sempet ragu kan, Mas? Sempat melihat ini mana ya, maksudnya orang menghebohkan dia ketika datang. Apa sih? Tapi kok nggak ada impact. Begitu proven, oke lah. Di sini. Ya, itulah semoga datangnya si Ole dan juga Mauro nanti sama seperti Jens Slaven juga ada prosesnya dan ada progresnya. Oke, Aldi dan Mas Sabto, kalau misalkan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada Coach STY ya menjelang World Cup Qualifier putaran ketiga nanti, apa yang harus dilakukan Coach Sin? Apakah dari sisi taktiknya, strategi, susunan pemain? Silakan. Kalau susunan pemain kayaknya dia lebih jago lah ya masuk. Dan kita selalu tidak bisa menebak kan. Sintayong tuh mau seperti apa, pemain yang dipanggilnya siapa aja, kesempatan yang diberikan kepada siapa aja tuh kita kan nggak pernah bisa nebak gitu. Starting 11-nya pun seperti itu. Walaupun kita punya mungkin kerangka yang firm gitu seperti apa. Tapi kan selalu, kok yang dimainin sih ini, kok yang dimainin sih ini. Ternyata dia punya pertimbangan dan dia bisa mempertanggungjawabkan pertimbangan itu. Jadi kalau saya dinilai untuk bisa memberikan masukan dari sisi
teknis dan itu ya enggak lah terlalu jauh gitu. Tapi saya mungkin dari non teknis aja yang selalu saya coba bicarakan adalah kapan STY bisa belajar bahasa Indonesia. Tetap ya? Tetap. Konsisten. Jadi dalam wawancara mungkin lebih enak. Kan ada Jong Seok-so. Ada JJ. JJ, ada JJ. Enggak, maksudnya kan seorang pelatih. Dan teriak-teriak di pinggir lapangannya kan mungkin kita pengen tahu kan. Oh, dia mau Kincana! Iya. Gitu. Itu berarti Roy yang terjemahnya. Jadi kan Kok enak kesana? tuh. Kalau tahu, woi lu lari ke sana. Nah, mungkin dia bisa berbicara seperti itu. Paling nggak teknis-teknis bahasa Indonesia yang di lapangan lah ya. Yang dikuasai sama Sintayong. Saya lebih ke non-teknis aja sih. Tapi kalau dari sisi teknis, ya kita harus percaya 100% sama dia. Dia udah proven membawa kita sejauh ini. Walaupun belum ada trofi, tapi progresnya sudah sangat terlihat. Sehingga apalah saya untuk memberikan masukan dari sisi teknis. Apalah saya. Wah, Mas Sabto ini salah satu pundit yang Iya loh. paling ini loh. Paling tua. Fenomenal. Paling ganteng. Paling fenomenal loh di mana-mana. Kalau Aldi gimana dia? Apakah dari sisi strategi atau enggak pemain siapa deh yang harus dibawa misalnya? Mungkin pertama ke Hernando. Jangan jadikan laga ini sebagai do or die match gitu, bahwa kalau lu main jelek udah pasti lu karir lu bakal di bawah Martin Paes terus. Enggak seperti itu. Ini bahwa pastilah atmosfer kompetisi itu bakal tetap dijaga sama coach Sin dan juga pelatih kiper, bahwa tetap seperti Hernando seperti biasa yang punya areal duel yang juga cukup bagus, punya shot stopping yang bagus. Jadilah seperti Hernando bahwa kondisi sebentar lagi datang Martin Paes, posisi lu mungkin terancam bla bla bla, but still you are one of the best goalkeeper we have sekarang gitu. Jadi keep calm. Dan nomor 2 mungkin ya, kalau Mas Aryo kan lebih santun, kalau gue kan enggak. Jadi decision making. Gue pengen fokus, gue pengen lihat soal decision making. Kita main di away, kita main di Saudi. Mereka punya atmosfer sepak bola yang luar biasa juga. Sedang mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah juga nanti. Pasti kita akan ada di tengah stadion yang riuh rendah supporter mereka. Jadi gimana tetap tenang dan tetap fokus untuk meningkatkan decision making. Karena tadi Mas Aryo juga udah trial juga soal kita harus meningkatkan, harus improve soal decision making. Karena kita bisa loh bikin peluang, kita bisa loh membuat sepak bola yang bagus, kita bisa membuat permutasi pergerakan yang enak dilihat. Masalahnya kan setiap pertandingan adalah decision making gitu. Bahwa lu gak bisa mengkonvert sebuah peluang yang segitu indahnya menjadi gol. Yes, kita punya kualitas yang shoot jarak jauhnya bagus, tiba-tiba gol. Kita punya pergerakan pemain yang sangat amat impresif gitu. Itu yes, cuman secara unit, secara tim, kita pengen dikasih lihat sebuah permainan yang lu diciptakan dengan bagus dari bawah dan diakhiri dengan sebuah finishing yang juga cukup impresif. Jadi gue pengen lihat decision making yang oke. Tentu kita akan lihat bersama nanti ya di laga jelang Indonesia tanggal lawan 5. Arab Saudi tanggal 5 nanti. Terakhir, Aldi dan Mas Sabto ini kan dari semalam udah banyak banget beredar berita yang lagi menggemparkan sepak bola Indonesia. Jagat sepak bola. Jagat sepak bola Indonesia. Tapi tentunya kita tidak akan mencampuri urusan pribadi di sini. Tapi Nola cuma maunya buat Aldi dan Mas Sabto mungkin boleh diberikan semangat untuk Pratama Arhan atau motivasi, karena kayak kata Coach Justin bilang nih, Arhan itu salah satu aset milik Indonesia. Jadi yang harus kita support. Boleh supportnya sedikit? Ini kan mungkin bakal lebih wise ya. Oke, jadi silakan. biarkan saya. Saya dulu aja. Tentu ini nggak gampang, Noe. Ini kita tidak bisa semudah. Tetap semangat, Arhan, tetap fokus. No. Kalaupun ini beneran kejadian yang seperti diberitakan, fokusnya bakal pecah banget sih. Ini situasi yang tidak mudah bagi seorang manusia, bukan sebagai pemain doang ya, as a person. Ini situasi yang sulit beyond compare gitu. Jadi buat gue nih tidak akan semudah ya tetap fokus ya gitu. Even kalau dia perlu waktu untuk menyelesaikan, kita pun gue rasa bakal ngerti bahwa oke, lu butuh waktu untuk healing sendiri gitu. Kita pun bakal ngerti gitu. Jadi gue sih berharap Arhan cepat bangkit, cepat pulih gitu di luar sepak bolanya gitu ya. Gue pengen Arhan as a person, as an athlete itu bisa kembali dulu dalam kondisi terbaiknya gitu. Baru kita bicara soal sepak bolanya, karena ini situasi yang pelik sekali. Jadi buat gue ini, gue nggak bisa memberikan motivasi apapun karena membayangkannya tetap semangat gitu, kayak nggak sesuai selalu, realita ya. Karena pasti realitanya nggak bisa. Itu retorika banget. Tetap semangat, fokus. No man, susah gitu aja sih. Jadi ya semoga ini selesai cepat dan Arhan yang kita kenal lewat lempar lembingnya itu ya kembalilah. Dari Pak Guru gimana? Pak Guru? Ya apa ya? Nah, ya tetap jadi diri sendiri. Ya susah ya.
kita pasti akan sulit untuk bisa berada di posisi dia pun membayangkan sulit gitu kan. Kita mau dapat orang bilang puk-puk segala macam lah. Susah pasti online. Iya. Seperti itunya pasti harus ada pembicaraan dari hati dengan Pratama Arhan dengan Sintayong pastinya sebagai pelatih. Are you ready untuk bisa bermain? Apakah lu sudah siap untuk bisa tampil di level tertinggi? Karena kan ya kita harus akui ini kan momentum kita untuk bisa tampil di Piala Dunia cukup ada lah. Bukannya besar tapi ada kesempatan untuk tampil di situ. We need the best players physically dan juga mentally gitu kan. Ketika memang merasa belum siap, merasa butuh apapun ya nggak apa-apa, omongin kayak gitu-gitu. Ketika diri lo sudah siap untuk tampil lagi buat kita, barulah tadi seperti yang dibilang, kalau mentally lo sudah siap untuk tampil dan kita akan selalu pasti mendukung dia untuk bisa tampil karena kita kan sudah lihat bagaimana dia sudah turun dari sisi permainan tapi belakangan sudah naik lagi levelnya. Itu kan membuktikan bahwa dia tuh seorang warrior, dia seorang pejuang. Dia membuktikan bahwa dengan begitu banyaknya pemain di posisi kiri yang mengancam posisi dia, tapi somehow dia bisa keluar untuk bisa bertarung lagi di posisi itu. Dalam hidup gue rasa ya Arhan pun akan melakukan itu gitu. Dan kita tunggu kekuatan jiwa dari Arhan. Dan nambahin sedikit, kita sebagai supporter juga harus lebih wise. Jangan sampai, ya lu kan atlet, lu pemain profesional, lu harus bisa bla 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 bla. No. Nggak sesimpel itu. Coba aja di posisi dia. Coba aja bek kiri maksudnya. Iya. Jadi coba yang lempar kayak gitu. Bisa. Susah. Iya, jadi kita juga harus ada di belakang Arhan. Out dong kan. Iya, kalau di belakang Arhan out. Oke, tapi pokoknya terlepas dari itu semua, tentunya kita berharap berita yang nggak benar ya. Tentunya kita berharap berita beredar nggak benar. Kalaupun benar ya semoga segera selesai lah ya masalahnya. Thank you so much Aldi, Mas. Thank you Noe, thank you. Jauh kita jarak jauh aja ya. Gue sampein. Ya, makasih loh Mas Aryo. Oke teman-teman, jangan lupa air. kasih juga pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Sestrina, Mas Sabto Haryo dan Aldi Bawazir. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.